الفاتحة لحضرة المصطفى أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته والقرابة التابعين إلى يوم الدين. وصل إلى مصنف هذا الكتاب سلطان عبد القادرون شرح القمة التي شرح حضرة وجميع مشايخنا ومعلمنا وصل مشايخنا بما هدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at jamaah salat subuh Masjid Agung Bangkalan rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini masih istiqomah menjalankan kewajiban kita, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah di tempat ini di Masjid Agung Bangkalan. Jangan lupa kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ada beberapa cara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diarahkan oleh Rasulullah dalam mendidik anak-anak kita, keturunan kita, dan juga orang-orang yang kita cintai. Di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah amruhu bil fathi 'alal waladi bi kalimati la ilaha illallah. Terhadap anak kita yang pertama kali harus dikenalkan adalah harus mengenalkan kalimat la ilaha illallah, mengenalkan kalimat syahadat, mengenalkan kalimat tauhid, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang harus kita sembah kecuali Allah. Bersaksi bahwa yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Rasulullah annahu qala iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Pertama kali yang didengarkan terhadap anak-anak kita, putra dan putri kita, putra dan putri dan gula senestaja adalah kalimat tauhid. Kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya setiap ada bayi lahir, bedepeji lahir, laki atau bini, kadinto isonataki kangkui yadani neng kopeng si kanan, cuken ekamate neng kopeng si kacer. Nika tidak ada lain kecuali pertama yang dikenal oleh bayi tadi adalah kalimat tauhid. Artinya pertama seekeding atau bahasa etoles in dalam atena adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ini yang memang diharapkan. Karena kewajiban kita terhadap anak-anak kita adalah mengarahkan mereka kepada jalan-jalan yang memang diperintahkan oleh Allah. Dengan mengenalkan kalimat tauhid tentunya pola-pola pasti orang sebecek. Karena kadinto adalah salah satu cara kangkui menjadikan mereka orang-orang yang baik.
Di samping juga karena faktor kewajiban. Jadi kita itu mengarahkan seperti itu adalah menjadi keharusan, menjadi kewajiban. Yang tidak boleh ditinggalkan. Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang lahir istihbabut ta'dhin fi adznil maulud al-yumna wal iqama fil yusra. Jadi pada saat lahir tentu langsung kenal kalaban kalimat tadi, kalimat tauhid melalui telinga yang kanan dan juga telinga yang kiri. Karena ingin talqinul walad, artinya malai beji khila, malai yang tercatat dalam hatena pertama kali adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang nomor 2 jika dinto mengenalkan tentang hukum halal, hukum haram, hukum-hukum yang wajib dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan. Ini kan diantaranya kewajiban kita. Karena dia pun kanjeng Nabi muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabin nawahi fadzalika wiqayatul lahum walakum minan nar. Nyoro sampean kapi da ka potra-potran sampean kapi bimtisalil awamir kalaban atorok perintah-perintah Allah. Juga wajtinabin nawahi ajawi larangan-larangan Allah. Jadi ilate mulai kini, ari taole, ari coba, ari becek, ari lakoni, ari taole lakoni. Jadi kita diarahkan. Salat yang 5 waktu itu wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, aji kudu kelakoh. Nah, di samping itu juga Salat-salat sunat juga diarahkan. Hari pada qobliyah, hari pada ba'diyah, hari pada duha, hari pada tahajud. Sambil lalu kita arahkan kepada mereka. Pola-pola pasti dibeci ongku. Karena termasuk kita berusaha. Artinya tidak salah nah kita berusaha. Di samping juga karena faktor kewajiban. Jadi kanjeng Nabi soro. Nah anak banjia kangkui ngelakoni perintah na Allah. Apa yang menjadi perintah dalam agama kita sudah tahu. Dan gula panjenengan ini kabani ampun apa sudah jelas tahu. Kecuali memang beda orang atau pepotra tak didik segala bisa saja tidak tahu. Bisa saja tidak tahu. Jadi pada orang neng pacentan merah. Jadi potrana lema. Tenggula amain dekat desa karena ada acara. Kemudian anak yang tertua nikah ternyata baca syahadat usaha tonton, lo hafal, lo tahu. Isra maca Fatihah lo hafal. Padahal umurnya sudah lebih 20 tahun. Laki, bahkan makin lebih nih oleh 2 bulan saja. Makin lah umur sekitar 3 ekor 4 ekor. Dan ini kan gula terakhir kemarin entar boleh dan gula oleh ngaras 1/2 bulan. Fatihah ban hafal apa enje. Yang lah tahu apa setangki. Enje. Lo tahu, agesane kalau lo tahu. Lo dak remah banjir. Bismillah hafal tahu. Iya. Ben mau napolong ben binin macam apa? Lo tahu tak macam. Ini ke Fatihah lo tahu. Abi ini oleh 2 bulan 3 bulanan ngara 2 bulan. Fatihah lo tahu. Lo hafal main tak. Ben apa aja ngapain je? Ya urusan bajang ceng 2 lo tahu. Oh tahu na bismillah tok, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tok saya tahu. Mungkin karena ngiding. Tuhan bajang di awal sampai akhir lo tahu sekarang. Di awal sampai akhir lo tahu.
Jadi mau nonton apa jeng ke lanero, artinya mau umpama nang masjid berjamaah tangki ke lanero bunte, tak jamaah cang. Usolli lo tahu. Nah boleh pesanan kabiron, nah boleh termasuk cangkil Fatihah lo tahu. Nauzubillah. Dia takut seperti itu loh maksud. Kak Adin tahu pas katiban apa? Artinya tanggung jawab siapa kalau seperti itu? Orang tuanya bagaimana di akhirat besok? Karena dia punya segala fadzalika wiqayatan lahum wa lakum minan nar. Mun ibalai ban baenjian sabun Kanjeng Nabi, ibalai arese wajib, Arya sekutu tahu. Aja termasuk menjadi penghalang dari apa itu laku. Penghalang beenjayat dengi ben apoy, poin neraka juga mereka, anak-anaknya kamu akan terhindar dari api neraka. Kalau memang kita didik seperti itu. Dan ini kalau oneng sekali segala. Sampai tanya aki, begula memang beberapa tahun gula yang kenal sudah, karena nikah termasuk orang yang tak kedua. Jadi rumahnya nikah tabing, atan eseng bekas, anan lema bedembun situ, artinya mbana. Jadi neng lokasi nikah anak lema, embun, kemudian embabi niin, bapak anak kanak sobong. Nah, setelah ditanyakan kenapa kok anak pertama lo tahu apa? Karena memang ditinggal bapaknya mulai sejak bayi. Beni tinggal meninggal dunia. Dia dipisah. Laki boleh si bini embuk nikah. Norok laki. Jadi anak si tak tahu macam Fatihah nikah ditinggalkan ke mbah. Masih bayi. Jadi lo sekolah SD, lo sekolah madrasah, lo kelangker dan sebagainya. Jadi macam Latin lo tahu. Baca Quran apa boleh lo tahu sekali. Lo tahu ke huruf kan. Dia takut seperti itu. Takut seperti itu anak-anak kita, naudzubillah. Jadi kalau seperti itu pas bagaimana? Jadi bigule cokocong. Ban mau napolong ban bini na macam bismillah pak polot tunggal kocok bigula. Jadi dia polong mau tak gelem mari pak polot tung. Tinggal lo tahu kenapa? Bismillah suruh macam pak polot tung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu kewajiban kita ya, kewajiban kita anak-anak mereka juga ingin mengetahui ilmu agama. Jadi fadzalika wa yiqayatul lahum wa lakum minan nar. Mun ibalai kak di masa kotu ikalako, mana perintah Allah, mana larangan Allah, ibalai itu akan menjadi penghalang. Artinya umpamana reng sepo sudah mengarahkan anak seperti itu, pengaji dan sebagainya, sahabat ka ustad, sahabat kiai, akan bebas orang tua tanggung jawab. Artinya umpamanya pesanan laku itanya aki. Umpaman anak lo oning panapa. Itanya aki, tapi sudah berusaha orang tua, maka orang tua tidak tanggung jawab. Artinya bebas. Itu yang kita harapkan seperti itu. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Jadi kita sebagai orang tua umpamanya baca Al-Qur'an pandai, doa-doa sholat pandai, anaknya harus lebih pandai. Apa-apa? Sebab zaman semakin akhir. Cobaan-cobaan semakin tandes. Anak kita harus semakin kebal imannya. Harus semakin menjadi orang yang tahan dalam masalah agama. Kemudian juga amruhu bil ibadah wa fi sinnis sabi'ah. Dan kadita debaki berikutnya sinomor telok. Mana bi ampun umur 7 tahun diarahkan dan diperintahkan untuk mengerjakan ibadah. Kalau sudah umur 7 tahun, kewajiban kita untuk menyuruh anak-anak kita untuk senang melakukan ibadah.
Mon sebelumnya kan ibelai are wajib ya bejeng. Di umur 5 tahun, 4 tahun atau 3 tahun lah mulai igisai. Ini adalah wajib, ini harus dilakukan, ini tidak boleh, kurang fokus, are cek sampai. Kalau sudah 7 tahun, kewajiban mengarahkan surah pasang, surah sholat, wajib nih kan. Artinya orang tua menyuruh itu wajib. Sabun kanjeng Nabi, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin. Sehingga anan banji soro kanggo ngelakoni salat men lade pak 7 tahun. Salat ini adalah wajib, tentunya ibadah yang wajib juga. Seperti puasa, kalau sudah umur 7 tahun dilatihlah, meskipun pasana anggap dari sebelum sepuh sampai pokol belu gitu. Yang penting mereka anggap apa gitu. Mereka belu sampai pokol 10, mereka 10 sampai pokol 12, sampai pokol 4, sampai bisa, artinya bertahap. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai nenek atau kakek, sebagai macedi atau betretan, kewajiban kita ya. Jadi pakon wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pokol mun tak bajang mela umur 10. Pokol mun la umur 10 tak pasang. Ya pokol-pokol benipah pokol ngelagi kaju siraja pada di tengah bae pupuk kaki beni. Artinya paling punten penebe ranying mo nyina king lok sake. Lah ini kan nyaman mendidik. Sero pokol mendidik, artinya pokolan yang sifatnya mendidik. Kita latih seperti itu. Kangkui mereka terbiasa melakukan ibadah. Wa farriqu bainahu fil madaji'. Manabi ampun nomor 10 palain tempat tidur ngasarang panjenengan. Jadi kamar putrana Kak Dima, kamar panjenengan Kak Dima palain manabi ampun 10. Ampun rajanya mana. Jadi saya sampai ke polong tedung, ke polong asaren mana bi ampun raja pelain. Angkep umpamana putrana beda kamar yade, panjenengan beda kamar budi. Yang penting dilainkan. Anak laki ben bini pelain mula umur 10-an. Anak bini bedeneng si kanan, anak laki bedeneng si kacer. Kemudian bapak ibu bedeneng buding. Jadi diusahakan dibedakan antara mereka yang sudah berumur seperti itu. Jadi bukan hanya sholat tentunya, ibadah-ibadah yang lain kita coba. Artinya paling punten dibawa ke masjid. Elatih pasema ada ke masjid. Pak kenceng pak entar ke masjid. Dilatih. Makanya harus dikenalkan sekali tentang pengajaran agama, jangan sampai ditinggalkan. Ini adalah kewajiban kita. Banyak kita sudah mulai mengurang kecintaan dan kesenangan kita dalam hal-hal yang berkaitan ilmu keagamaan. Anggap mereka menganggap kolot. Menganggap kolot artinya ampun tak dianggap perlu. Pentingan ilmu-ilmu modern mangkenan nikah. Artinya ilmu-ilmu yang non agama kadang-kadang. Kadang-kadang kan waktu ngaji Quran, waktu na sekolah, apa ben melok masuk les. Jadi masuk madrasah umpamana nemare dalam 1 minggu, kadang les apa areh. Jadi madrasah libur 4 hari. Libur 4 hari. 3 kali saya masuk. Kenapa kok tidak masuk? Karena les bahasa Inggris, les bahasa Indonesia, les matematika. Mun les akidah lo kenapa? Les baca Quran lo kenapa? Cuman kalau waktunya madrasah jangan diambil lah, paling tidak. Nih kan apa boleh neng kota neng tisa sudah mulai. Anggap neng compok nih kak beda pe orang tertangkap bila pora sekolah de Kemayoran beda nyeri jauh jangan.
Gibah minta kemurahan seporana madrasah telat atau bek paman lo masuk ke SD kilo datang. Ini kan berdampak seperti yang tisa-tisa sudah seperti itu. Apalagi di kota. Madrasah kinto masih dagung. Banyak kehilangan murid polana acara les. Kehilangan murid. Madrasah kinto nih masih dagung. Kehilangan murid. Sering. Karena les itu. Nah, sementara untuk les Al-Quran baca tidak ada. Atau betak laku memang. Umpaman bedore muka privat ngaji Quran, ada sih daftar. Privat bahasa Inggris, membeludak. Membeludak saya daftar. Umpamanya privat Al-Quran bayarannya 50 per bulan. Napa boleh usaha majer. Mun bahasa Inggris 1.000 bulan siap. Dan nikah. Nyaman apapun kecintaan kita kepada ilmu agama mulai mengurang. Jadi diarahkan anak-anak kita ngereng putra dan gula sana saja diarahkan kepada seperti itu. Kehidupan kita semakin dekat dengan kiamat. Tentunya harus kita waspada yang seperti itu. Karena ini adalah amanah yang harus kita jalankan. Jadi mun amanah nika kutulakoni. Karena apa? Anak harus dididik beribadah mulai kan kecil, malah terbiasa, malah tak merasa asing. Jadi usahakan tentunya mau nambah mana ada masjid ekiba. Jadi usahakan sonat sebelumnya. Artinya sonat ni kau umur 3 tahun, saya deki umur 5 tahun atau 6 tahun kiba ke masjid. Sebab apa? Mun la sonat pada bengi bekemi ke masjid. Sebab koncon mano kesak beda keminna yang harus dibuang. Jadi sonat napa boleh kadang kan andi putra lahir bayi langsung sonat. Lo kenapa? Kalau bisa sebelum dilatih ke masjid berarti umur sebenapa 2 tahun 3 tahun. Nah, setelah itu kita tidak apa-apa ya cek ke masjid. Cuman sambil lalu didampingi cek mirame. Oleh agak goreng apa aja. Yang setengah mendidik. Tidak boleh rame ya di sini masjid. Yang penting kamu meniru bagaimana sholatnya orang-orang itu. Kamu takbir. Bacaan umpaman kilo tahu. Deki sambil lalu sabar ke ustaz. Atau didik TV lo kenapa? Didik TV lo kenapa? Sebab kewajiban pertama kali adalah orang tua. Jadi orang tua yang mendidik alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah betul-betul hebat. Sahabat umpaman tak mampu artinya karena tak ada bekto. Karena orang karena tak kotak maksudnya beda khusus nikah, ngajar nikah. Pada yang sudah sibuk tidak punya waktu untuk ke sana karena bukan kamarnya kasarnya. Jadi bagi dekat orang yang tidak sibuk seperti itu. Tapi sambil lalu kentare ustadz ketiban apa putra tenggula ustad kita yang punten ngimbe panggeng aja lah. Neser ustad nih guys sedana neser ngajar madrasah kayak berapa bajana tos 50 sebulan orang THL berapa 1,5 juta gitu THL ke kantor nika ustad nika masuk 1,5 sampai pukul 4 tos 50 benar masuk Ki yomileh artinya dari menakan akan meleng acak loncak seberang bede menakan kene makanya adik nak kene ini kan bede labang khusus nang swarga ini kan bede labangnya mana babul faroh ini kan adalah dikhususkan kepada orang yang open dan anak-anak telaten termasuk dokter-dokter spesialis anak nih kan lebat neng nih sebab mau dokter anak kan ngelus kepala anak ini kan berdelabang khusus seanya mah babul faroh karena ini kamu ngajar nak kanak kini TK TPA atau TPK SD ini kan ampun tak kuat kadang-kadang acak loncak
acak loncak seperti itu. Dan ini kan harus kita. Kemudian juga di samping itu ta'dibu ala hubbi Rasulillah wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran karim. Juga didik kanggo cinta dengan Rasulullah. Cinta dengan keluarga Kanjeng Nabi, ada poton Kanjeng Nabi. Cinta dengan Al-Qur'an. Maksudnya ketiban apa? Memakai Kanjeng Nabi kan lah sobung omor. Penggantinya Rasulullah. Artinya Pak Ustadz. Orang-orang yang ahli agama maksudnya. Orang-orang yang ahli agama yang ngajar agama, yang berdakwah dalam agama. Adik-adik kita atau anak-anak kita juga dikenalkan kepada mereka. Polan ini adalah pengganti Rasulullah. Artinya kita mendidik mereka malah seneng dekat orang, si seneng dekat agama. Jadi anak-anak kita kenapa kok harus disuruh mencintai mereka? Karena memang dalam perintahnya Rasulullah disuruh kangkui cinta kepada Rasulullah, didik mereka. Senang kepada orang-orang yang ahli agama. Iki baca habis minta tua aki kak ditekompoiten gula hanya mafulan bin fulan. Atau adakah orang-orang yang sekelas ustadz atau apa? Yang penting orang ini adalah ahli agama dan ngerti tentang agama. Anak-anak kita jangan dipisahkan dengan orang-orang yang seperti itu. Jangan dipisahkan anak-anak kita. Karena besok di akhirat itu kita sebagai orang mukmin, muslim dan sebagainya itu masuk surga adalah rombongan. Dan orang-orang yang soleh diberi kesempatan untuk mengajak mereka untuk masuk surga. Jadi kalau umpamanya kenal mulai sejak dunia, kenal mulai neng dunia, insya Allah neng akhirat pasti yolok. Kenal dengan Kanjeng Nabi umpamanya, pasti yolok dengan Kanjeng Nabi mulai kenal. Itunya kenal para sahabat, kenal dekat dengan Rasulullah. Pasti yang dipanggil pertama kali adalah orang-orang dekat Rasulullah. Karena mereka yang kenal. Yang tidak kenal belum, antrian dulu. Termasuk juga dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh. Seperti, anggaplah seperti Wali Songo. Kita kenal dengan Wali Songo. Orang-orang yang wali, dekat dengan Allah. Insya Allah akan semakin mempunyai keistimewaan. Di samping juga barokah dari mereka, kita akan mendapat jatah besok. Mungkin seperti itu. Kemudian watilawatil Quran al-Karim. Juga diarahkan ke angkui oning maca Quran, cinta Al-Quran. Ina udzubillah pasanan lo tahu sakala maca Quran ni kata pada kewajiban kita. Naudzubillah. Pas anak-anak kita tidak tahu baca Al-Quran. Bagaimana kalau kita sudah tua, kalau sudah sakit-sakitan? Tentunya anak tak kira baca Quran melelok tahu. Sabun Kanjeng Nabi, adibu auladakum ala thalathi fisalin. Adi-dia abana kapi, daka potran abana kapi atas telok perkara. Hubbi nabiyyikum, senang daka Nabi nabana kapi. Senang. Atau bekenten Kanjeng Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Wa hubbi ali baitih, dan juga senang kepada keturunan-keturunannya Rasulullah dan juga tentunya keturunan-keturunan orang yang ahli agama, orang yang ahli ilmu agama, orang yang ngerti agama, orang-orang yang soleh. Wa tilawatil Quran, dan juga serodi dikangkui seneng deka Al-Quran. Pas seneng deka Al-Quran tentu namun seneng pun oning. Jadi paling punten diarahkan deka langker maca Quran, membekto ngaji, lajek ganggu nah. Cek ganggu kangkui kegiatan lain. Badai Roma nih kan, ben malam setom ilok masuk. Ngaji Quran kan nabi di rumah ini ada beberapa kegiatan. Contohnya
sholat maghrib kemudian ngaji Quran, setelah ngaji Quran setelah Isya kemudian lagi masuk lagi teman-teman adik-adik kan berdesa dari luar berdesa dari dalam. Nah, kalau malam Sabtu, malam Ahad dan juga hari Ahad pagi berkegiatan lain. Malam Sabtu tanya aki bigu leban malam Sabtu milok masuk les. Jadi maghrib ni kepada les. Maghrib ni kepada les. Les apa? Matematika. Tuh, ni maghrib les matematika. Ya seporan apa sih ibu itu nggak? Kekayaan apa ya yang nganggu matematika aja? Kan matematika ilmu faraid bitong ya resabana berempat mobil berempat ropana tak usah matematika menik. Maksudnya gula penting ilmu matematika kengce ngalak betul nama urip ini kadin agama ini betul nah belajar untuk ilmu agama sudah dari pagi sampai jam situng itu sudah sekolah SD SMP itulah sudah ada apa-apa. Cuman setelah itu mari din agama. Beda pole yang lebih antik, compok nih kan. Entar ke compok tenggula mengaji putra anak tenggula. Ika ini ngara SD ngara kelas itu. Dok jauh, artinya orang kampung keng jauh. Terus madrasah kak di mana madrasah? Punten tay pas sekolah madrasah niser. Yang ring tuan niser. Anak apa? SD na polan datang pukul tu. Tetih dalam punten niser tak kok lesok. Ya Allah. Dan ini seperti itu di desa ini. Napa pola ini kota? Tetih niser dekat anak tak kok lesok madrasah tay pas sekolah. Lai pas sekolah pangaji Quran yang jompo. Polan mari Isa ini kan beda tulis menulis Arab artinya belajar imla belajar dikti Arab nulis Arab sehingga cukup bi nikah lah tak usah asal ke madrasah. Polan niser le kata-kata niser rupanya disalahgunakan. Niser tak pasal ke madrasah. Oh beda niser tak pasal ke madrasah. Kak Dintong kita sudah banyak yang seperti itu banyak di desa ataupun di kota apalagi meneng kota lah biasa apa nala banyak seperti itu karena di desa-desa juga banyak mungkin les-les kayak desa banyak ampun dan orang-orang ampun doktrin juga pales putra nambian niser mon SD karena teman-teman kan lulusan pendidikan kemudian tidak punya kegiatan muka les sehingga ada les maurib ada mengambil waktunya pendidikan agama seperti cangkil pendidikan Al-Quran karena mulai sejak dulu kalau setelah maghrib ini kan ngaji Quran artinya dididik ngaji Quran jangan diambil yang lain jadi kewajiban kita seperti itu jadi kangkui putra dan putri kita diarahkan untuk selalu ngerti agama tidak apa-apa kita umum juga harus, karena apa? Kita hidup di dunia. Tentunya harus tahu maca Latin, betul tahu. Agama juga harus, kenapa? Kita hidup sehari-hari harus melakukan perintah agama. Di samping itu kita tentunya tanggung jawab di akhirat besar kalau tidak dilaksanakan. Ini mungkin sekali itu, moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Mungkin ada pertanyaan ya, Tare? Kon cekak dinta moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu wa rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alhamdulillahi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.